Shalom, selamat pagi. Senang sekali karena boleh bertemu dengan saudara lagi pada hari ini. Kita sudah sampai pada bulan yang terakhir tahun ini, dan kita harus mempersiapkan diri, memeriksa target kita tahun yang lalu. Tahun ini kita sudah selesaikan atau belum. Senang juga hari ini ada tim kami satu keluarga dari Nabire. Pakam sekeluarga, puji Tuhan. Ya. Mereka tim kami yang banyak masuk untuk anak-anak kami di asrama. Kapan kembali ke Nabirenya ini? Oh, masih bulan Januari, puji Tuhan. Baik, besok kami akan balik ke Nabire dulu. Ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Tanpa kita sadari, saudara, ada konsep yang salah dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen atau anak Tuhan, dalam mengerti atau hidup dalam janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini saya melihat, maafkan saya, jangan ada yang tersinggung kalau saya katakan kalimat-kalimat ini. Hari-hari ini saya makin melihat ada begitu banyak kesalahan dalam hal iman yang kita miliki untuk Tuhan kita. Kecenderungannya dari hari ke hari makin jauh bahwa kita ini salah. Dalam hal apa yang kita mau pelajari pada hari ini? Dalam hal kita menganggap pokoknya kalau kita ini sudah kelihatan rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, apalagi kita merasa sudah cukup banyak persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, lalu muncul konsep dalam kehidupan kita, maka kalau itu semua sudah aku lakukan, maka semua janji Tuhan pasti aku akan miliki. Tidak salah kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan yang membuat iman kita makin teguh, makin berdiri, makin kokoh dan tidak goyah. Tetapi kalau kita tidak membuat hidup kita lebih hari, lebih berkenan kepada Bapa di surga, maka kita akan jadi Kristen yang kecewa dengan Tuhan, karena konsep yang kita pakai adalah konsep agama. Semua agama di dunia ini itu otomatis. Tanpa mereka ngerti secara dalam, itu tidak perlu. Kalau mereka sudah berbakti dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan atau dewa mereka, dan mereka sudah melakukan yang terbaik bagi mereka di hadapan Tuhan atau dewa mereka, maka mereka punya hak untuk Tuhan yang mereka sembah atau dewa mereka itu harus meluluskan semua yang mereka minta dan harus menjawab semua yang mereka doakan. Menjadi Kristen beda sama sekali dengan konsep agama. Kalau Kristen kita tidak diubah dalam konsep ini, saudara, maka kesaksian kekristenan kita tidak akan jadi baik dan gak akan jadi berkat. Maaf kalau saya lebih gampang aja berkata begini. Jangan kita menjadi Kristen, lalu kita bersekutu dengan Bapa kita di surga, seperti kita punya lampu Aladin. Tahu istilah itu? Kalau kita lihat dalam sejarah, dalam dongeng, ada lampu Aladin, digosok saja jinnya keluar, lalu minta apa saja, pasti jinnya akan nuruti. Nah, Kristen ada yang konsep seperti itu. Salah satu contoh, kalau kita sampai hari ini tidak mau berubah karena pengajaran yang salah dalam kehidupan kita yang kita dengar. Berapa banyak orang Kristen gampang sekali bilang, aku mau klaim Tuhan. Aku mau klaim Tuhan. Terus terang, saudara, kalau Tuhan kayak saya habisin orang kayak gitu. Kamu klaim-klaim bayar apa? Preminya mana? Tuhan itu bukan perusahaan asuransi yang bisa diklaim seenak-enaknya. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mengatakan kita punya hak untuk klaim Tuhan. Tidak ada satupun ayat. Dan ini konsep yang salah dalam kehidupan kita. Hari Jumat malam kita belajar. Mujizat itu ternyata, dengarkan, mujizat itu ternyata jauh dengan anak-anak Papa dan orang-orang Kristen. Lihat. Mengapa dalam fakta acara-acara KKR kesembuhan, khususnya pendeta-pendeta dari luar negeri, mengapa yang banyak sembuh justru yang belum Kristen? Renungkan, ya atau tidak?
Ini sebuah kebenaran. Saya percaya mujizat. Sangat percaya dan saya tidak ragu. Tapi bagi kita yang sudah jadi anak-anak Bapa di surga, kita tidak boleh hanya harap mujizat. Kita jadi kecewa nanti. Lalu apa yang kita harapkan sebagai anak-anak? Yang kita harapkan sebagai anak-anaknya adalah lewati sebuah proses lebih dulu. Dan kalau proses itu terjadi dalam kehidupan kita, maka ujung dari proses itu, nah di situ yang menentukan. Jadi kita tidak boleh hanya berharap mujizat dalam hidup ini. Semua kesulitan yang kita alami, saudara, sakit, penyakit, masalah atau apa saja, jangan dikit-dikit minta mujizat, jangan. Jangan dianggap Tuhan itu hanya bisa menjawab doa kita, lalu tanpa kita mengerti apa yang Dia mau dalam hidup ini. Kiranya hari ini kita akan menjadi orang Kristen yang benar, berkenan dan menyenangkan Dia. Karena kita mau belajar untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 3. Ayat 10 saya akan baca dulu. Kita akan melihat 2 perikop ya. Dari ayat 1 sampai yang ke-7, lalu 8 sampai seterusnya. Tapi ini 2 perikop yang tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan. 1 Petrus 3 ayat 10. Pelan-pelan saya akan baca supaya saudara bisa memperhatikan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Jelas bukan? Semua kita mencintai hidup dan kita rindu hari-hari hidup kita itu hari-hari yang baik. Nah, ini tidak terjadi dengan mujizat. Kalau kita ingin menikmati hidup dan kalau kita ingin menikmati hari-hari baik dalam hidup kita, ini tidak perlu mujizat. Ini sebuah proses. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan dalam agama. Semua agama di dunia merasa berhak umatnya. Kalau sudah berbuat ini, berbuat itu kepada Tuhannya, maka Tuhannya harus menolong mereka. Kalau kita tidak, kita ada persekutuan. Kita jalan bersama dengan Bapa kita. Mengapa Dia menyamakan diri Immanuel? Artinya Dia selalu ada dengan kita. Berjalan bersama kita. Dia hidup dalam kita. Nah, kalau kita dengan Immanuel, maka sebagaimana di dunia ini orang berjalan bersama dalam kesepakatan, ada aturan-aturan yang kita harus ikuti. Bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup dan menikmati hari-hari baik? Lihat ayat ini. Ia harus bagaimana? Ayo baca, harus bagaimana? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan juga menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia belum selesai. Harus bagaimana lagi? Menjauhi yang jahat dan bagaimana lagi? Melakukan yang baik. Belum selesai. Lihat syarat yang berikut. Orang itu harus bagaimana lagi? Mencari perdamaian. Belum selesai. Dengan cara apa? Berusaha mendapatkan. Saudara coba hitung. Dalam 2 ayat saja. Dan hanya untuk mencapai 2 hal saja. Begitu banyak syarat. Saya ulangi lagi. Hanya untuk mencapai 2 hal yang kita rindukan dalam hidup, yaitu supaya hidup kita ini enak dan hidup ini baik. Dan yang kedua, supaya hari-hari kita juga hari-hari yang baik. Syaratnya berapa banyak? Hal-hal ini yang seringkali kita mau cepat. Saudara, saya menemukan makin hari pengajaran-pengajaran kita di gereja karismatik makin ngawur dalam hal mujizat ini. Hanya menyatakan Yesus ajaib, Yesus berkuasa, jangan takut, setan sudah kalah. Betul saudara, itu tercatat dalam firman Tuhan. Tapi itu berlaku lebih dulu kepada orang yang belum kenal Yesus. Tapi setelah kita jadi anak-anak Bapa di surga, karena kita percaya karena kuasa darah Yesus,
maka setelah itu ada proses dalam hidup kita. Shalom, selamat pagi. Senang sekali karena boleh bertemu dengan saudara lagi pada hari ini. Kita sudah sampai